Halo, Hai, nama aku Hanina Vaziana Nafisa. nama aku Fahrulisa. Jadi di sini kita mau bicarain tentang kebudayaan nih, kebudayaan asal eh Daerah masing-masing. iya dari daerah masing-masing. Kalau aku dari Kudus, Aku dari Wonosobo. mantap kali. Oke, buat ngomongin langsung aja nih ya, buat ke Wonosobo gitu. Nah di sini ada nggak sih kayak tradisi waktu mau Ramadan menjelang Ramadan kan? Kalau dari Kudus sendiri tuh pasti biasa lah kayak ada namanya tuh dandangan. Itu em, apa ya, mirip sama kalau di Semarang gideran sih ya. Tahu. Intinya kayak kita jualan-jualan, banyak banget yang berjualan itu ya, enak banget sih emang. Nanti ada kayak pasar malam lah ibaratnya kayak gitu, mantap banget, itu enak banget. Kalau dari Wonosobo sendiri sendiri ya menjelang Ramadan ada nggak? Ada sih. Kalau di menjelang Ramadan itu kita ada padusan. Hmm. Padusan kalau dari bahasa Jawa kan adil kata adus. Adus kan mandi. Nah itu tuh berarti nanti kita pergi ke apa ya, mata air yang masih murni. Kita tuh mandi di sana. Hmm. Jadi berat buat menyucikan jiwa sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Oh. Kayak melunturkan segala dosa yang pernah dibuat. Tapi itu berarti semua wajib. Gak wajib sih, tapi biasanya orang tua tuh nanyain anaknya, malah nyuruh anaknya, kamu udah padusan belum gitu. Itu berarti di satu titik kayak air mata atau hampir semua? Banyak. Banyak tempat sih. Yang penting kayak ada air, mata air gitu bisa ke situ. Kalau yang terkenal tuh mata air Sukatan Oh. di situ biasanya. Emang bedanya apa sama kayak air biasa? Sama sih air biasa, tapi tuh kayak lebih tempatnya tuh lebih Wow gitu. pokoknya Oke. wow gitu. Terus lanjut lagi nih, kalau misalnya pas selama Ramadannya sendiri ada nggak kayak kegiatan? Kalau buat sahur gitu kan kita udah biasa ya, pasti semua ada dong. Ada nggak? Kalau pas Ramadannya sendiri tuh kayak lebih sering ke itu Lurbana, Oh. kayak gitu tuh lebih sering dimainin kan. Kalau di hari biasa tuh enggak kan, kayak cuma buat acara tertentu aja. Nah, Iya. kalau waktu Ramadan tuh lebih sering dimainin. Oh, mantap. Oke ya. Nah, kalau menuju buat akhir Lebaran aja deh ya, kayak kita mau ke akhir kan biasanya pasti ada nih. Soalnya kalau buat selama Ramadan kayaknya Kudus belum ada deh ya, belum ada. Jadi untuk setelah apa ya, selesai Lebaran itu kalau di Kudus itu ada namanya kupatan. Kalau biasanya orang nyebutnya bodo kupat sih ya. Itu nggak cuma di Kudus aja sih, ada banyak kayak kadang di Jepara, Pati kayak gitu kadang ada. Tapi itu intinya kayak kita tuh makan ketupat, kadang pokoknya bener-bener kayak bikin ketupat, bikin lepet itu kayak besar-besaran gitu kan. Terus nanti kita kadang berbagi-berbagi gitu. Nah itu bakal dilaksanain seminggu setelah Lebaran. Nah kalau kamu sendiri Wonosobo ada nggak? Wonosobo kalau yang spesifik kayak gitu tuh kayaknya belum ada sih. Oh. Cuman tuh ada namanya Prapegan. Nah Prapegan ini tuh kayak budaya sebelum masuk ke bulan puasa sama waktu masuk ke Lebaran. Nah ini tuh jadi kayak kita menuhin stok makanan. Iya, Kan kalau mau bulan puasa biasanya harga kan udah pada mau naik. Nah itu kan dipenuhin dulu lah. Waktu mau Lebaran juga dia kan mau naik juga harganya. Nah itu stok makannya dipenuhin. Jadi tuh yang di kota mesti tuh macet jalannya. Oh itu berarti masuk tradisi ya, berarti belanja-belanja gitu. Oh mantap. Kan ada yang orang Dieng nih. Nah Dieng kan kadang ada yang ke Banjarnegara sama ada yang ke Wonosobo. Nah jadi orang yang dari gunung tuh turun ke kota. Nah itu biasanya tuh kita jadi macet semua. Jadi orang-orang tuh yang dari atas turun ke bawah tuh ketemu, nah macet. Wow, berarti ini ya lumayan banget ya pedagang-pedagang waktu itu ya. Jadi kayak tajir lah ya, mantap. Nah, udah selesai nih buat ngomongin yang sama Ramadan. Kalau di Kudus nih ada satu lagi namanya tuh Buka Luhur. Itu tuh kayak acaranya itu kayak, karena kan emang Kudus tau lah banyak kayak Sunan Kudus, Sunan Muria, itu tuh gunanya buat ganti tirai makamnya gitu.
itu cuma dilakuin setelah kayak malam satu suro mungkin ya kayak gitu. Nah buat kalau di Wonosobo sendiri ada nggak sih kayak Sunan Wali Songo terus ada kayak Wali gitu ya? Songo tuh nggak ada kalau di Wonosobo, tapi itu adanya kiai. Oh. Jadi itu dulu waktu sebelum dibangun Wonosobo, dinamai Wonosobo itu ada 3 kiai yang datang, ada Kiai Kolodete, Kiai Karim, sama Kiai Wali. Nah yang terkenal tuh ya sebenarnya semuanya terkenal, tapi kalau di daerah itu sendiri tuh Kiai Wali. Jadi itu nanti ada kuburannya, tapi kan kalau di kamu kan ada tiranya tuh ditutup tirai kan. Nah kalau di aku nggak ada, cuma apa ya, kuburan biasa gitu. Jadi nanti banyak yang ziarah ke situ. Nah ini ada lagi nih, jadi keinget kan, nyadran. Nyadran tuh kayak kita ziarah kubur kayak gitu, entah nanti ke keluarga atau ke kayak apa ya, yang tetua leluhur kayak gitu. Itu bedanya nggak ada tiranya dulu sih. Itu tempatnya di Masjid Al-Mansur. Berarti kita cuma kayak ngunjungin aja ya? Ya, doa, apa, nebar bunga, terus air gitu dulu. Tapi kalau dari situ sendiri terkenal nggak sih? Kayak maksudnya kalau kayak Sunan Kudus sendiri ini kan banyak kan ada yang perziarakannya kan dari Jawa Timur sampai jauh-jauh, pokoknya hampir semua ke situ-situ kan. Nah kalau yang Kiai tadi itu ini juga? Oh sama toh? Sama. Nggak seterkenal yang di Kudus, tapi nggak sebanyak itu, tapi tuh ada aja yang datang dari Jawa. Tiba-tiba tuh di depan masjid kan agak luas ya jadinya. Nah itu tiba-tiba ada masjid ada bis pariwisata. Iya mantap sekali. Ya udah deh, udah selesai buat ngomongin Sunan nih. Ganti nggak, kamu punya ada salah satu kayak kebudayaan dari Wonosobo tuh yang jarang sih ada di kota-kota lain, tempat lain? Ada sih. Apa? Kalau budayanya tuh, tapi ini lebih ke alat musik sama tari. Di Wonosobo tuh ada namanya alat musik gundengan. Apa tuh? Kalau alat musik gundengan ini dulunya tuh kayak apa ya, orang bentuknya tuh kayak apa ya, tutup makan gitu, untuk tempat makan yang tudung saji ya. Kayak tudung saji, tapi tuh fungsinya buat nutupin orang yang lagi ngembala bebek. Terus jadi orangnya tuh biar nggak kepanasan. Dan jadi kayak payung berarti. payung dulu. Besar berarti. Besar. Nah, apa, karena kan sama caping beda. Tapi bahannya sama. Kalau caping kan dari anyaman bambu. Itu juga dari anyaman bambu. Besarnya segitu atau lebih besar lagi? Lebih besar lagi. Kalau caping kan dipakai kan. Nah itu tuh kayak buat tameng gitu loh. Gitu lah kan, kalau lagi jagain bebek gitu kan gabut. Terus tuh dikasih senar. Kamu tahu senar gitar kan? Iya, nah terus tuh dikasih tuh, terus bisa dipetik-petik dayanya. Jadi ada suaranya. Alah. Itu hampir semua berarti yang kayak peternak bebek punya ya? Zaman dulu. Nah karena sekarang tuh udah hampir punah, jadi dilestarikan lagi. Dan nggak semuanya, kalau dulu kan banyak yang tahu, nah sekarang nggak semuanya tahu tentang itu. Alah. Terus ada juga, ini tuh juga berhubungan sama tari lengger. Jadi tarian ini bisa diiringi sama alat musik gundengan itu. Alah, ya. Berarti tari yang tadi tari lengger. Itu berarti nyeritain yang buat yang ini tadi ya, peternak bebek kayak gitu. Bisa jadi, tapi bisa jadi juga ada cerita lain. Tapi ini tuh kayak penari gitu. Nah kan sama-sama dengan Wonosobo. Jadi tuh kolab gitu. Kolab ya gitu. Mantap sih. Kalau dari Kudus ya kayak kamu tahu sendiri kan, Kudus biasalah penyokongnya dari jarum kan, jadi lopor ya namanya juga Kudus kota kretek ya. Jadi apa sih si yang kayak tarinya ya, tari kretek ya udah nyeritanya kayak kita bikin rokok kayak gitu. Nah sisa menit terakhir banget ya. Jadi kalau misalnya buat makanan nih, kalau kamu misalnya nanti bakal main ke Kudus ya, aku bakal lebih saranin kamu nanti kalau misalnya pagi nih, aku saranin kamu bisa makan lentok Tanjung namanya. Lentok Tanjung tuh kayak dia tuh jadi kayak lontong, terus habis itu ada kayak sayur apa ya, sayur kita kan biasanya ngomong apa ya, kayak gudeg, satunya gudeg apa nih ya,
satunya gudeg. Kamu tahu gudeg Jawa? Tahu. Nah, pokoknya sayur tewel lah kayak gitu. Itu nanti ada tahunya, itu enak banget. Walaupun kayak gitu doang tuh, tapi aslinya enak banget. Itu pagi-pagi enak banget yakin deh. Walaupun pas ya. Terus kalau untuk siang tuh apa ya? Nasi pindang. Nasi pindang bukan pindang ikan ya, bukan. Itu tuh jadi tuh cuma namanya doang pindang, tapi dia tuh sayur, terus di dalamnya tuh kayak ada potongan-potongan daging kebunnya, malah bukan pakai pindang gitu. Enak gitu, yakin deh, enak banget. Cocok, sangat cocok, enak banget, yakin aku recommend. Really recommended for that. Terus buat terakhir yang malam biasa lah, soto paling enak banget, soto. Iya sih, soto the best. Nah, kalau misalnya aku ke Wonosobo, Kalau kamu ke Wonosobo itu kalau pagi ya harus banget nyobain sego Megono. Ini tuh sego Megono sebenarnya ada yang sama di mana ya, aku lupa daerahnya. Pokoknya tuh karena Wonosobo dekat sama daerah mana-mana gitu, karena itu hampir sama. Bahannya juga sama sih, tapi rasanya dari setiap daerah tuh beda-beda. Itu sego Megono itu tuh nasi, kamu tahu urap kan? Urap tahu. Nah, itu yang buat urapnya itu dari daun singkong, kalau enggak itu trewes, terus dipotong. Kalau enggak tuh apa itu kubis dipotong. Sayuran ya berarti ya. Terus dikasih kelapa parut. Nah, pokoknya dimasak gitu udah, jadi nanti nasinya dicampur. Jadi kayak nasi campur gitu. Mantap. Nah, terus ditambah sama tempe kemul. Oh, tempe kemul apa? Kayak mendoan bukan? Nah, sejenis mendoan, tapi bedanya tuh di tekstur sama kulitnya. Kalau mendoan kan biasalah kayak tepung biasa kan, sama ditambahin daun bawang. Nah, kalau tempe kemul ini ditambahinnya tuh kucai biasanya. Kucai sama warna kulitnya ini kuning, dari kuning. Bedanya di situ. Terus makanya pati basah. Karena ada pati, tepung pati kering, itu pakai pati basah kayak sagu gitu loh. Nah gitu. Nah, jadi tuh nanti rasanya kriuk-kriuk. Berarti dia tipe kayak gorengan ya? Tipe gorengan yang krenyes-krenyes. Jadi tuh kayak kalau yang tadi tuh cocok buat makan apa? Siang, pagi? Pagi. Kalau siang, malam? Kalau siang kayaknya tuh siang nggak terlalu ya. Siang makan apa aja tuh enak lah. Apalagi es. Enak. Oh iya, kalau mau tuh es karika bisa. Karika kan apa, buah khas dari Wonosobo nih, dari Dieng. Nah, itu nanti kan ada manisan karika, nanti tambahin es aja. Mantap. Terus kalau cari-cari apa ya? apa? Gue lebih cenderung ke asam ya, tapi kita bisa langsung makan aja sih, kayak dari buahnya sendiri. Kalau dari buahnya sendiri itu bisa langsung makan. Nggak bisa. Jangan. Jadi harus kayak aseman gitu ya? Manisan. Soalnya kalau dari buahnya itu kan ada getahnya. Nah, getahnya kan bisa, kalau getah tuh bikin gatel kan. Nah, jadi nggak sisanya tuh gitu. Iya, tahu. Tapi kok di Kudus nih ada buah juga, nggak tahu ya buah apa enggak. Namanya tuh parijoto. Nah, itu tuh nggak bisa sih kita buat langsung makan, tapi kayak lebih ke, dan nanti dia dibikin kayak sirup kayak gitu. Tapi bagus banget sih, buat kesehatan bagus banget, cuma ya mahal. Dan tumbuhnya cuma di bagian atas kayak daerah Colo kayak gitu, bagian atas. Bentuknya kayak gimana tuh? Apa ya? Kalau bentuknya tuh kayak kecil-kecil gitu, kayak anggur tapi lebih kecil lagi gitu. Lucu sih, bagus bunganya gitu. Entah tuh pohonnya pohon kayu atau pohon kayak pohon. Buat pohonnya sendiri aku kurang tahu sih, karena belum pernah yang nemu benar-benar di depan banget kan. Tapi ya setahu aku emang kayak gitu, nggak bisa sih kalau dimakan langsung. Harus kayak bentuk harus diolah dulu. Ya udah ya, udah menit ke-14 juga ya. Thank you banget loh, udah kita membuat tugas sebelum UTS ya, tugas UTS. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.